Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 15 bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu raf'il yadaini fi shalah. Bab mengangkat kedua tangan di dalam salat. Bab ini menjelaskan disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam salat ketika takbiratul ihram. Demikian pula ketika ruku', ketika i'tidal, dan juga ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan setiap gerakan salat. Contohnya mau sujud, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan.
kemudian beliau sujud. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Setiap kali gerakan sholat, kadang-kadang disunnahkan mengangkat kedua tangan. Kita baca dulu hadisnya, kemudian kita sebutkan perinciannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pundaknya. Summa kabbara, kemudian beliau bertakbir. Perhatikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini beliau mengangkat tangan dulu, baru bertakbir Allahu Akbar. Ini tidak mengapa. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sampai sejajar mana pada hadis ini? Pundak. Sampai sejajar pundak. Kemudian bertakbir Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Dan baru mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau sejajar pundak. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bertakbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ini tidak mengapa. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Dan hadisnya nanti akan kita baca. Hadis yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan disertai mengangkat kedua tangan. Jadi dengan demikian tentang masalah takbiratul ihram, mengangkat tangan dan takbir pada takbiratul ihram terdapat 3 keadaan. Yang pertama, bertakbir disertai dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang kedua, berdasarkan hadis ini, mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan itu hukumnya sendiri, bertakbir hukumnya sendiri.
Mengangkat tangan ada babnya, bertakbir ada babnya. Jelas ya? Jadi keadaan yang kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu, baru bertakbir Allahu Akbar. Kondisi yang ketiga, keadaan yang ketiga, bertakbir terlebih dahulu, baru mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Bertakbir terlebih dahulu, Allahu Akbar. Apa faedah yang diambil? Faedah yang diambil, jangan sampai was-was. Jadi ada orang itu kadang-kadang takbir itu kurang mantap. Iya kan? Boleh takbir dulu baru mengatakan Allahu Akbar. Atau mengangkat tangan terlebih dahulu, baru takbir Allahu Akbar. Tidak masalah. Tidak perlu sampai was-was. Tidak perlu sampai was-was. Kalau ada bisikan, takbirmu kurang mantap, berarti ini bisikan siapa? Setan. Jangan usah diperhatikan. Takbir sampeyan kurang mantap, balenono maneh. Akhirnya dibalik lagi. Iya, kok ini kurang mantap. Dimantapkan lagi. Allahu Akbar. Setan bisik lagi. Genap. Lebih utama apa? Ganjil. Lebih utama apa? Ganjil. Baleni lagi. Baru yang ketiga ini wis kak baleni lagi. Setannya yang menang akhirnya. Akhirnya setannya yang menang. Kembali kepada hadis. Fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin rukuk, beliau mengangkat tangan dulu, baru bertakbir Allahu Akbar. Wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dzalik. Apabila i'tidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ini di dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya ketika sujud. Wala yaf'aluhu 'inda sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud, baik menuju sujud atau bangkit dari sujud. Namun yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu ketika sujud mengangkat kedua tangannya. Ketika bangkit dari sujud tidak selalu mengangkat kedua tangannya. Tetapi beliau mengerjakannya apa? Kadang-kadang. Jadi saya ulangi lagi. Ketika mau sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu mengangkat kedua tangan. Tidak sering, tidak selalu. Tetapi beliau melakukannya apa? Kadang-kadang. Jadi yang selalu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat kedua tangan ada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. 2, ketika ruku'. 3, ketika apa? I'tidal. 4, ketika bangkit dari tasyahud awal.
Ini Rasulullah SAW selalu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihram, mau ruku. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Ini selalu dikerjakan. Adapun ketika turun untuk sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, bangkit dari sujud lagi. Kadang-kadang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan, dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal dikerjakan oleh banyak sahabat, di antaranya yang mengerjakan Abdullah bin Umar sendiri. Maka di sini saya bawakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan yang mengangkat kedua tangan ketika sujud, ketika bangkit dari sujud adalah 10 sahabat. Bukan 1, 10. Satu saja sudah cukup sebagai riwayat, apalagi ini 10. Di antaranya Abdullah bin Umar sendiri. Dengan demikian maksud Ibnu Umar, Nabi SAW tidak melakukannya ketika sujud, artinya tidak melakukannya terus menerus, tetapi beliau melakukannya apa? Kadang-kadang. Abdullah bin Abbas, Hasan al-Basri, Tawus, Abdurrahman ibnu Mahdi, sahabatnya Imam Syafi'i mengatakan hada minas sunnah, ini sunnah. Dan ini adalah yang diamalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya ketika mau sujud, takbirlah, ini sunnah asing ini. Kalian katakan sholat di rumah atau sholat sunnah di masjid. Jadi contohnya kita contohkan berdiri. Kita sudah berdiri gini ya, Allahu Akbar, dan kita rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Dan mau sujud mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Mau sujud lagi mengatakan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru berdiri di rakaat kedua, tidak mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Praktek secara Mas Abi. Kalau di sini. Jadi seperti itu. Intinya ibu-ibu, mengangkat kedua tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud kadang-kadang dikerjakan. Dan ini adalah sunnah yang mati, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal ini adalah dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, dikerjakan 10 para sahabat. Adapun tabi'in lebih banyak lagi. Maka hidupkanlah sunnah yang agung ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalaka bi kulli isyaratin asyru hasanat." Setiap isyarat,
kalian mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita bertakbir mengangkat kedua tangan, setiap isyarat artinya setiap jari 10 kebaikan. Jadi saya bertakbir ini dengan berapa jari? Saya mengangkat kedua tangan berapa jari? 10. Allahu Akbar, 100 kebaikan. Allahu Akbar. Ini mengangkatnya tok. Ini mengangkatnya tok sudah 10 kebaikan. Di antara para ulama mengatakan 10 kebaikan artinya setiap jari dihitung 1 kebaikan. Dan di antara para ulama ada yang memahami, dan ini yang lebih kuat wallahu alam, setiap isyarat itu 1 jari. Kan gini, atau gini monggo. Setiap 1 jari 10 kebaikan. Jadi ketika seseorang mengangkat kedua tangannya mendapatkan 100 kebaikan. Allahu Akbar. Kemudian ketika mau ruku, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, disertai dengan mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Ini maksud apa hadis ini. Dengan demikian, dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkan untuk selalu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, kemudian apa tadi? I'tidal dan bangkit dari tasyahud awal. Disunnahkan mengangkat tangan terus menerus, ini selalu. Ketika satu apa tadi? Takbiratul ihram. Kedua ketika ruku. Ketiga ketika i'tidal. 4 ketika bangkit dari tasyahud awal. Yang kedua, faedah yang kedua, disunnahkan mengangkat kedua tangan kadang-kadang ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Disunnahkan mengangkat kedua tangan kadang-kadang ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas atau enggak? Jelas ya? Demikian. Dan sekali lagi, mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud ini diamalkan 10 sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan oleh tabi'in, diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik dan juga pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian faedah berikutnya, fihi fadlu ihya'is sunnah al-mayyitah
keutamaan menghidupkan sunnah yang mati. Keutamaan menghidupkan sunnah yang mati atau yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi apabila demikian, hendaklah kita menghidupkannya kadang-kadang salat sunnah. Dan kalau ada orang menegur, ini diamalkan. Ini dikerjakan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, oleh Abdullah bin Umar, oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian yang lainnya. Diamalkan oleh Hasan al-Basri, Tawus, Atha ibn Abi Rabah, dan yang lainnya. Dan juga ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, dan diamalkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan sahabat, ketika disebutkan ulama-ulama kibar dari kalangan tabi'in, ini untuk menguatkan, semakin yakin kita bahwasannya mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan kadang-kadang. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Orang Islam yang paling mulia di sisi Allah, siapa yang menghidupkan sunnah yang mati, sunnah yang ditinggalkan. Dan kita mengatakan hampir kita tidak pernah menjumpai, hampir kita tidak pernah menjumpai orang yang ketika sujud mengangkat kedua tangan. Saya bertanya di sini, siapa yang pernah mengangkat kedua tangan ketika sujud? Pernah ya? Saya pernah Pak Budi? Baru tahu kan? Sudah pernah tapi pernah enggak? Lah iya, udah lama. Iya zaman Mas. Jawabannya gak jelas jawabannya. Iya. Jadi hidupkan. Ya. Kalau seandainya imamnya nggak melakukan, Ustaz, gimana Ustaz? Ya salat sunnah, jangan menyelisih imam. Kalau imam salat berjamaah, ya jangan. Kalau imamnya mengangkat kedua tangan. Jadi imam mengangkat kedua tangan, terutama kalau di masjid pondok gitu ya, atau masjid pengajian setelah ngaji seperti ini, salat zuhur, imamnya mengangkat kedua tangan. Makmumnya semuanya mengangkat. Jadi setelah kita ngaji kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati bab ini, saya salat isya mengangkat kedua tangan setiap sujud dan bangkit dari sujud. Artinya semua gerakan. Maka alhamdulillah makmum semuanya mengikuti. Tapi masjidnya ini masjid pengajian. Tapi kalau masjid umum, kita sholat mengangkat kedua tangan, mau sujud dan bangkit dari sujud, jamaahnya tolak-toleh jamaahnya ini. Ini aliran apa ini? Kelompok Khawarij ini kan ini. Kelompok ISIS ini, jangan ini. Jenggote towo-towo ini. Dan seterusnya. Demikian, ini menunjukkan sunnah itu asing. Sunnah itu asing. Di antaranya ada pembahasan kita ini, mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ini ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Atau itu gerakan per rakaat atau satu rakaat seperti itu terus rakaatnya lainnya atau gimana? Ya jangan diseling-seling kayak gitu. Jadi kalau kita mengangkat tangan ketika sujud, ya setiap rakaat. Ya maksudnya sholat sunnah qabliyah contohnya, ya selesaikan. Walaupun kita nanti sholat duhurnya seperti itu, jadi tidak apa-apa. Rakaat itu
seperti itu semua ya. Iya, kalau sholat zuhur kita satu paket. Contohnya saya sholat zuhur mengangkat kedua tangan ketika sujud. Maka setiap rakaat, kecuali kalau lupa tidak sengaja. Lupa ini karena belum biasa. Nah, seperti itu. Kalau kita ini menunjukkan pentingnya mengulangi ilmu. Pentingnya mengulang-ulang ilmu. Wallahu a'lam. Enggak, sujud tilawah enggak. Karena sujud tilawah kan enggak termasuk, kadang-kadang saja. Iya. Kemudian bab berikutnya. Babun ma yuftatahu bihi shalah wa yukhtamu. Bab pembuka salat dan penutupnya. Bab ini menjelaskan pembuka salat adalah takbiratul ihram dan penutupnya dengan apa? Dengan salam. Pahami babnya saja. Adapun hadisnya kita baca secara singkat. Karena keterangan tentang ruku ada pada babnya lah sendiri. Bab ini menjelaskan bahwasannya pembuka salat adalah takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Dinamakan takbiratul ihram karena setelah takbir seseorang diharamkan melakukan perbuatan di luar salat. Dinamakan takbiratul ihram karena setelah takbir Allahu Akbar seseorang melakukan sesuatu di luar salat. Diharamkan berbicara, diharamkan makan dan yang lainnya. Maka takbirnya dinamakan takbir yang mengharamkan. Artinya yang mengharamkan perbuatan di luar apa? Salat. Kemudian penutup salat adalah salam. Dinamakan at-tahlil yang menghalalkan. Salam itu yang menghalalkannya. Kenapa? Karena setelah salam seseorang dihalalkan melakukan perbuatan yang dilarang ketika sholat. Setelah salam boleh berbicara, boleh minum kalau kehausan, boleh makan dan seterusnya. Jadi salam dinamakan at-tahlil yang menghalalkan. Sedangkan yang mengharamkan apa tadi? Takbir. Sehingga dinamakan takbiratul ihram. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Hadis ini menjelaskan bacaan pertama ketika salat itu Allahu Akbar. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan baca bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala. Tidak ada. Jadi hadisnya mana? Ini hadis dan hadisnya banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Yang dimaksud takbir adalah takbiratul ihram. Wal qiraati
bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya doa istiftah, ta'awud dan basmalah dibaca dengan apa? Sirriyah, dengan suara pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir, dikenal dengan takbiratul ihram. Dan beliau memulai bacaan jahriyahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menjaharkan doa istiftah. Demikian pula tidak menjaharkan al-isti'adah dan basmalah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah apa? Apa kira-kira? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau sekiranya basmalah ini ayat pertama, kenapa kok dipisahkan? Kenapa kok basmalah saja kok dibaca sirriyah? Ala khilafin baina ahli ilm. Para ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling kuat adalah basmalah adalah ayat menyendiri setiap surat. Basmalah adalah ayatun mustaqillatun likulli suratin. Sebagaimana basmalah bukan termasuk ayat yang pertama dari surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah pun sama. Dalilnya mana? Salah satu dalilnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaannya yang jahriyah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Aisyah berkata, wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, akan tetapi di tengah-tengahnya. Dan pandangan mata tetap ke arah mana? Sujud. Insyaallah tentang bab rukuk kita bahas pada babnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari ruku', beliau tidak langsung sujud sampai tegak berdiri iktidal. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumakninah. Tidak seperti orang-orang yang sholat tarawihnya itu cuma 15 menit. Allahu akbar, subhanallah liman hamidah, langsung kayak ayam jantan nyucui apa? Jagung. Jadi mereka terlalu cepat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud seperti ayam mematok makanan. Nah, ini ya salat yang tidak tumakninah. Dan salat yang tidak tumakninah tidak sah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi sampai tumakninah, duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Setiap dua rakaat beliau membaca at-tasyahud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudui kaki kirinya dan menegakkan kaki tangannya. Artinya
kalau sholat cuma 2 rakaat, duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatnya cuma 2 rakaat, maka beliau sujudnya atau duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seperti duduknya syaitan. Wa yanha an yafrisar rajulu dira'aihi iftirasas sab'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjulurkan tangannya seperti binatang buas. Jadi ketika sujud tidak boleh dihamparkan, tapi hendaklah diangkat. Insyaallah pada babnya kita kaji secara terperinci. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan apa? Dengan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nanti insyaallah pada perinciannya akan kita contohkan bagaimana atau riwayat-riwayat salam yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, pembuka salat adalah takbiratul ihram. Pembuka salat adalah takbiratul ihram. Kemudian pelajaran kedua, bacaan zikir sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan apapun. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka mengatakan itu kan baik. Iya baik. Kemudian mereka baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kan baik, ya itu baik. Baik menurut niatnya. Tetapi kalau tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadinya tidak ada baik. Dan mereka menambahkan lagi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai terakhir. Kita mengatakan alif lam mim apa tidak baik? Sekali-sekali sampai mau alif lam mim sampai 2 jam setengah gitu. Kan baik kan? Ya, kalau hanya baik-baik saja apa bedanya qul a'udzu birabbin nas sama alif lam mim? Oh beda, itu terlalu dawa itu. Ya, itu bukan dalil, terlalu dawa itu bukan dalil. Yang sama itu tidak ada dalilnya. Baca alif lam mim tidak ada dalilnya. Qul a'udzu birabbin nas juga tidak ada apa? Dalilnya. Kesimpulannya, bacaan sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka punya alasan ini kan baik untuk mengusir setan. Abdurrahman supaya kita lebih khusyuk. Kita juga membaca. Setan itu lari kalau dibacakan Al-Baqarah. Iya kan? Dalil itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampean baca qul a'udzu birabbin nas? Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Oh, inna sami'na wa ata'na. Kalau ada riwayat demikian, kita akan mengatakan sami'na. Kalau tidak ada riwayat, berarti bacaan yang pertama kali untuk membuka sholat apa tadi? Takbiratul ihram. Kemudian pelajaran berikutnya, disunnahkan membaca
ta'awudz dan basmalah secara sirriyah di dalam sholat jahriyah. Disunnahkan membaca ta'awudz dan basmalah secara sirriyah, secara pelan di dalam sholat apa? Jahriyah. Jadi kalau imam mengatakan atau langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, ini belum tentu imamnya tidak baca, imamnya baca. Jadi ada seorang tua yakni rahimahullah sudah meninggal di Bahrain menegur kita jadi imam di sana karena imamnya tidak hadir. Saya ditegur langsung, Syekh Ahmad, basmalah itu tidak bagus dah. Saya bilang bagus, kenapa kamu tidak baca? Saya bilang saya membaca tapi pelan. Saya bilang tidak bagus, harus dibaca keras. Saya tanya balik, al-isti'adah bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, kenapa enggak dibaca sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sama-sama bagusnya. Demikian. Jadi lebih utama al-isti'adah dan basmalah dibaca secara apa? Sirriyah. Kemudian pelajaran berikutnya. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau ayat yang pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ayat yang keenamnya adalah Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh. Jadi kalau kita membaca ayat itu lebih utama setiap ayat berhenti. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang imam itu suaranya panjang. Al-Fatihah satu nafas. Silahkan. Tapi ini menyelisihi sunnah. Contohnya, kalau kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, sanuqri'uka fala tansa, itu berhenti. Karena itu satu ayat. Illa ma syaa Allah. Jadi kalau ada yang baca sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ini menyelisih sunnah. Ahlu sunnah itu cinta sunnah. Ahlu sunnah cinta sunnah. Nabi SAW berhenti setiap kali ayat. Nabi SAW berhenti setiap kali ayat apabila membaca Al-Quran. Kembali faedah. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian pelajaran berikutnya, tumakninah termasuk salah satu rukun salat. Tumakninah termasuk salah satu rukun salat. Maka siapa yang salatnya tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Siapa yang salatnya tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Hanya saja kita tidak boleh memvonis, oh masjid ini gak tumakninah, salat tidak sah. Kita yang mengkhawatirkan diri kita, tapi kita tidak memvonis orang lain. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dak ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Jadi banyak teman-teman bertanya, Ustaz, bagaimana sholat di masjid yang tidak tumakninah? Maka kita menjawab, itu kalau sesekali karena di perjalanan,
Semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau rutin, ya sampai ini ngaji untuk apa? Rutin, tahu setiap hari, tahu masjidnya cepat. Kok kenapa gak cari masjid yang lebih tumak nina? Kalau dilakukan kadang-kadang karena tidak tahu, karena di perjalanan, semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah memaafkan kita. Karena kita berusaha itu sholat tepat waktu katakan. Karena kita tidak tanya ini apa ini masjid ini tumak nina tanda, kan tidak enak gitu loh. Kita tanya kepada tukang beca yang di, Pak ini sholat itu tumak nina tak ini? Ini golongannya apa Pak ini? Hijau tak biru ini? Ya tambah kita bisa disawat beca kita. Nah, kita bismillah. Kita doa ya Allah semoga imamnya tumak nina, tidak apa-apa karena keinginan kita. Di tengah-tengah perjalanan juga. Tapi kalau kita setiap hari, setiap sholat subuh, setiap sholat duhur, kita punya rutinitas. Saya duhur berada di sini di tempat kantor saya, kerjaan saya. Insya saya cari masjid yang lebih tumak nina. Agak jauh sedikit tidak mengapa untuk akhirat kita. Karena amal yang paling agung setelah syahadat adalah sholat. Wallahu a'lam. Hah? Membaca doa dengan tenang. Ini kita baca doa Allahu Akbar sujud Subhana rabbiyal a'la. Bahkan kalau menurut Ali bin Abi Thalib 3 kali dengan tenang. Kalau ada orang kita baru nempel nobat tuh, ya, saya nempel hidung terung, tuh kan, karena hidungnya pesek, belum ditempel lah hidungnya, imam wis Allahu Akbar, ya Allah. Nah ini dikhawatirkan, kita tidak memvonis ya, karena ada hadis Nabi SAW bersabda, yusalluna lakum, imam yang mengimami kalian. Jika mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika mereka keliru, kalian dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi apabila kita sholat kadang-kadang karena tidak tahu, ya semoga Allah memaafkan kita. Tapi kalau kita tahu imamnya ini kita tidak serak, ya sudah. Kalau tidak serak cari masjid yang lebih tumak nina. Sekarang pertanyaan, ada imam tidak kunut tapi tidak tumak nina. Ada imam yang lain kunut tapi tumak nina. Milih mana? Iya. Kalau pilihannya cuma 2 ya. Kalau bisa pilihannya 3. Wis gak kunut ya juga apa? Tumak nina. Kalau pilihannya 2 ya lebih baik kunut kita dan tumak nina. Apalagi yang biasanya kunut itu tidak tumak nina. Salat subuh kok baca qul huwallahul kafirun. Salat subuh ini doa bacaan rakaatail, bacaan qabliyah subuh, bukan bacaan ketika salat subuh. Wallahu a'lam. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran penutup salat adalah salam. Penutup salat adalah salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa kana yakhtimu sholata bitaslim." Penutup salat adalah salam. Wallahu a'lam. 1 bab lagi. Jam berapa Bang Hari? Oh iya, 1 bab lagi. Bab ini penting karena kita akan mengkupas satu persatu. Babun at-takbiru fi shalah. Bab takbir di dalam salat. Bab ini menjelaskan tempat-tempat yang diwajibkan untuk takbir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menegakkan salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Ini dinamakan takbiratul ihram. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika beliau berdiri. Ini yang dinamakan takbiratul ihram. Ini yang dinamakan takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika ruku'. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika ruku', artinya beliau ketika pindah dari berdiri menuju ruku', beliau bertakbir, Allahu Akbar. Di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dulu kemudian ruku', Allahu Akbar, dan baru ruku'. Tidak pernah disebutkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam merukuk dulu baru apa? Takbir. Padahal banyak imam-imam yang takbir dulu, rukuk dulu baru takbir. Ketika ditegur, kenapa, Mam? Yo mati. Iya. Apa sampean kok takbir dhisik sak turung? Kenapa sampean kok rukuk dulu baru takbir? Jawabannya, ben makmumi gak nyalip. Ada ndak yang seperti itu? Nah, ini menyelisih sunnah. Gak ada riwayat. Kalau ada riwayat datangkan. Dan para ulama menjelaskan takbir ini takbir intiqal. Takbir itu adalah takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal itu takbir pindah. Allahu Akbar. Bukan doa ruku. Kalau kita ini sudah ruku, kemudian baru bertakbir, berarti ini doa ruku ini. Plus tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya cuma 2. Lain takbiratul ihram ada 3. Takbiratul ihram ada 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir disertai dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Atau takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangan. Atau mengangkat kedua tangan baru takbir. Allahu Akbar. Tapi untuk rukuk hanya ada 2. Untuk rukuk dan seterusnya cuma ada 2. Beliau takbir dulu, Allahu Akbar, baru rukuk. Atau bareng, hadis ini hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbirul intiqal, takbir pindah, bukan doa ruku. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Jelas sekali hadisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri, beliau membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Imam masjid ada yang tidak seperti itu. Ketika dari ruku' sampai berdiri, diam saja. Kalau sudah di depan speaker sound system, pengeras suara baru ngomong Sami Allahu liman hamidah. Salatnya bagaimana? Ya salatnya sah, tapi menyelisihi sunnah. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengangkat punggungnya ketika ruku, sampai berdiri membaca Sami Allahu liman hamidah. Dimulai ketika ruku, ketika mengangkat Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah iktidal itu sudah berdiri, sudah lurus, sudah tegak, baru membaca Rabbana walakal hamdu. Demikian. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Sebagian imam masjid ada seperti itu. Ketika dari ruku sampai berdiri tidak baca apa-apa. Ketika sudah iktidal baru Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dirapel jadi satu. Padahal Sami Allahu liman hamidah itu doa intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri doa iktidal, membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian perhatikan, summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun untuk sujud. Allahu akbar. Ketika turun bertakbirlah. Bukan ketika batuk sudah nempel ke tanah baru bertakbir. Turun tidak takbir. Kalau sudah sujud, dahi sudah diletakkan di tanah atau di lantai baru Allahu akbar. Nah, ini menyelisih sunnah ini. Ini menyelisih sunnah. Imam Bukhari menulis babun at-takbiru hina yahwi. Persis diambil dari konteks hadis. Bab bertakbir ketika turun. Jadi bukan ketika sampai. Kalau sudah sujud baru takbir, maka takbir ini artinya doa sujud, bukan takbiratul intiqal. Kalau takbir dibaca ketika sudah sujud, maka ini takbirnya namanya doa sujud, bukan takbiratul intiqal. Padahal takbirnya ini namanya takbiratul intiqal. Riwayatnya ada dua. Riwayat yang pertama, takbir dulu baru sujud. Nah, ini ketika kalau dilakukan ya imamnya paling terakhir sujudnya. Ini kalau dilakukan takbir dulu baru apa? Sujud. Imamnya dikhawatirkan sujudnya paling terakhir karena makmumnya sudah ancang-ancang terlebih dahulu. Iya. Iya. Ya setan itu seperti itu. Setan itu ingin merusak sholat seseorang. Paling tidak ingin mengurangi pahala salat seseorang. Nanti pada babnya insyaallah kita bahas terlebih terperinci lagi. Kita hanya membahas takbirnya saja. Kita membahas takbirnya. Ketika kita sholat, ketika mau sujud, takbir dulu. Allahu akbar baru sujud. Atau kita mengamalkan dari sini. Ketika turun Allahu akbar. Nah, seperti itu. Bukan kita sujud sempurna baru takbir. Ada imam seperti itu, banyak. Sujud dulu, ketika kepalanya sudah nempel di lantai baru bertakbir Allahu akbar. Nah, ini menyelisih sunnah. Kalau imamnya itu seorang ustadz ditegur, banyak nggak ada dalilnya. Nggak perlu diperinci katanya. Kita ini perlu perinci. Kalau jenengan punya dalil datangkan. Kita ini penuntut ilmu perlu perincian, apalagi supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang menyelisih sunnah. Walaupun siapa yang takbirnya itu ketika sujud, salatnya sah insyaallah. Takbir terserah sampai.
sakar sampean. Yang penting saya mengingatkan. Kalau saya tidak tahu dalilnya, ternyata ada dalilnya. Oh alhamdulillah, ada riwayat baru ternyata jamaah. Kita senang. Ahlus sunnah wal jamaah itu senang kalau punya mengetahui dalil yang sebelumnya tidak diketahui. Seperti tadi malam ada gerhana apa? Penumbra ya. Iya, saya tidak tahu ini gerhana penumbra ini gerhana apa. Kita mengintai gerhana dari setengah 11 sampai jam 1 kok gak ono gerhana ini. Akhirnya kita tidak sholat. Karena diumumkan ada gerhana, maka saya umumkan pada teman-teman, insya Allah sholat. Ternyata kita lihat tidak ada gerhana. Tidak ada, maka kita tidak jadi sholat. Ini tambahan ilmu. Sehingga nanti kalau ada gerhana penumbra, tidak ada apa? Tidak ada sholat karena kelihatan masih terang benderang. Dan para ulama menjelaskan syarat gerhana itu harus tertutup, bulan itu tertutup. Ini tambahan faedah saja. Intinya kita ini gembira. Kalau kita tidak tahu kemudian menjadi jangan gengsi. Oh baru pertama ya tidak apa-apa, alhamdulillah daripada tidak tahu sama sekali. Dan kita yang teman-teman yang sudah menanti dari ada yang sudah nginep kayak iktikaf gitu, ada yang semalam tidak tidur atau sampai itu menunggu kalau gerhana kelihatan, tolong bangunkan saya karena kita tidur di masjid. Gak kelihatan ya, alhamdulillah. Kita katakan jangan kecewa. Kok ruang ya gak usah tekong ini. Jangan kayak gitu. Kecewa itu bukan mental pejuang. Pejuang itu seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada kalimat kecewa. Semuanya sudah dicatat pahala di sisi Allah. Innamal a'malu niat. Jadi demikian. Jadi tidak ada riwayat, kembali kepada hadis, tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dulu atau rukuk dulu baru takbir, tidak ada. Kalau ada datangkan, kita akan bersyukur alhamdulillah. Jamaah ternyata selama ini kita keliru. Maka saya rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada riwayat takbir dulu baru sujud atau takbir dibarengi dengan turun menuju sujud. Allahu Akbar. Bahkan guru kami Syekhuna Syekh Walid hafizahullah lebih memilih takbir dulu. Lebih utama takbir dulu baru sujud. Tapi riwayat ini Imam Bukhari menulis babun yukabbiru at-takbiru hina yahwi. Bab bertakbir ketika sujud, tidak apa-apa. Artinya ketika turun menuju sujud, Allahu Akbar, tidak masalah. Tetapi yang masalah adalah yang menyelisih sunnah adalah sujud dulu. Tidak membaca apa-apa, baru kalau sudah menempel dahinya, tangannya sudah di lantai, membaca Allahu Akbar. Alasan sampean bagaimana imam? Baik Pak Imam, jenengan kok ngoten nggih. Soale makmum ten mriki niki semangat-semangat. Kula niki disalipi terus. Ya mboten ngoten Pak Imam. Makmumnya diajarkan bagaimana mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ini dari sujud ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Allahu Akbar. Jadi ketika mengangkat itu takbir. Allahu Akbar. Bukan duduk dulu baru apa? Takbir. Kalau sekiranya kita mengangkat takbir kita belum selesai, walaupun kita sudah duduk tidak masalah. Tetapi bertakbirlah ketika kita masih dari sujud mau bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru Allah sudah duduk tidak masalah. Yang masalah adalah duduk baru apa? Takbir. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Tsumma yukabbiru
hina yasjudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir lagi ketika mau sujud. Allahu akbar. Bukan sujud baru apa? Baru takbir. Tapi bertakbir ketika sujud. Turun untuk sujud. Allahu akbar. Kemudian yang penting di sini. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ini menuju rakaat kedua ini. Dari sujud menuju rakaat kedua. Summa yukabbiru, dari sujud bertakbir. Allahu akbar. Duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat ke rakaat kedua tidak takbir lagi. Sebagian imam dari sujud ke duduk tidak baca apa-apa. Dari duduk istirahat ketika bangkit baru takbir. Bahkan ada yang ketika bangkit tidak bertakbir. Kalau mulutnya ini sudah di depan pengeras suara baru takbir. Allahu akbar. Nah, ini menyelisih sunnah. Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari memerinci ini, kondisi ini. Dari sujud menuju duduk istirahat bertakbir. Dari sujud menuju duduk apa? Istirahat bertakbir. Allahu akbar. Kemudian duduk istirahat. Dari duduk istirahat menuju rakaat keberapa ini? Rakaat berapa? Kedua, tidak ada takbir lagi. Jelas ya? Demikian. Thumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu di dalam salatnya. Artinya di rakaat-rakaat berikutnya sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Perhatikan, ketika bangkit dari tasyahud awal ada takbirnya diriwayatkan Abu Hurairah. Tapi ketika bangkit dari duduk istirahat itu tidak ada takbirnya. Karena takbirnya itu dari sujud menuju duduk apa? Istirahat. Dari duduk istirahat menuju rakaat kedua atau dari duduk istirahat menuju rakaat keempat tidak ada takbirnya. Abu Hurairah berkata, "Inilah asbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah orang yang paling sesuai salatnya dibandingkan kalian. Karena Abu Hurairah berkata kepada para tabi'in, kepada murid-muridnya, "Aku adalah orang yang paling sesuai di antara kalian, yaitu paling sesuai salatnya dengan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya ini jelas atau bingung? Kalau bingung tak ulangi lagi, pertemuan akan datang. Gimana Pak Yusuf? Jelas atau belum? Gimana? Iya ada. Jadi dari tasyahud awal bangkit ke rakaat yang ketiga takbir. Allahu akbar. Tapi dari duduk istirahat ke rakaat kedua tidak ada takbirnya. Takbirnya dari sujud menuju duduk apa? Istirahat. Insyaallah nanti kita akan praktek sholat insyaallah. Mungkin kita praktekkan. Insyaallah nanti kita praktekkan khusus tentang takbir saja. Biar jelas. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz kan bilang kan baca itu ayat per ayat. Iya. Sholat aja maksudnya. Di sholat dan ketika membaca Al-Quran. Iya. Wa kana yaqifu, Aisyah berkata, wa kana yaqifu inda kulli ayin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti setiap ayat, walaupun ayatnya pendek. Mana? Itu jahat sama kiri sama aja, dipotong satu ayat itu. Iya. Kecuali kalau kita Syria bacanya kapan? Berhenti kalau Syria kan
Gak harus lama gitu, gak harus tarik nafas. Penting anggap aja berhenti. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau disambungkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini nyambung. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mengenai bacaan Al-Quran itu ada yang berpendapat bahwa kita itu tidak boleh berhenti Sampai mananya selesai gitu. harus yang satu tema. Itu apa benar? Tidak benar itu. Ya seperti tadi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Satu tema itu. Bukan artinya gini, Pak. Misalnya kan kalau mungkin di Al-Quran kita tuh yang paling ada itu ayat itu. Ini tidak ada semuanya itu menyelisih sunnah. Selembar-selembar itu nggak boleh. Jadi harus satu tema harus selesai. Tidak ada dalilnya. Kita berhenti boleh. Lebih utama setiap ayat berhenti. Memang ada itu lebih utama. Kita contohnya inna a'tainakal kautsar fasholli. Nah, berhenti di sini aja tidak boleh. Kalau surat yang panjang, contohnya ada tempat berhenti yang kurang tepat. Nah, ini maka untuk memudahkan dikasih tanda qaf lam. Lebih utama berhenti, tanda qaf lam. Kalau shad lam lebih utama dilanjutkan. Dalam satu surat itu, misalnya kata-kata yang satu tema itu misalnya ceritanya apa gitu ya. Satu tema itu antara ayat 1 sampai 10. Seperti cerita Musa sama Nabi Khidir itu satu tema itu. Itu Di satu api. nggak boleh. Enggak ada dalilnya. Semua yang ngomong kalau dengan pikirannya silahkan. Tapi kalau mengatakan tidak boleh itu nama lebih utama dilanjutkan iya. Contohnya kita membaca tentang kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Selesaikan. Kalau tidak selesai baca 2 ayat tidak masalah. Ya memang kalau lebih utama iya, katakan tidak boleh jangan. Kita sholat saja membaca amma yatasalun tidak sampai selesai tidak masalah kok. Iya kan? Kalau Al-Baqarah bagaimana? Satu tema Ustaz, kan ada yang misalnya tema orang munafik ayat ini. Iya lebih utama itu memudahkan saja supaya nyambung. Tapi kalau nggak berhenti, kalau berhenti tidak masalah. Wallahu a'lam. Iya. Dalam kondisi makmumnya ini masbuk, ketika mau menambah lagi rakaat apakah harus mengangkat tangan lagi? Takbiratul ihram bagi makmum yang masbuk. Berarti bangkit dari tasyahud. Dia mengangkat. Bangkit dari tasyahud akhirnya imam. Ya kita mengangkat tangan. Walaupun kita di rakaat yang kedua contohnya. Ya imam tahiyat akhir, kita ikut tahiyat. Kita masbuk. Kemudian kita tatkala imam selesai kita melanjutkan, kita mengangkat. Ini namanya takbiratul intiqal. Tapi dalam posisi karena setelah tasyahud kita disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbir al-intiqal. Wallahu a'lam. Ya. Makmum kalau sholatnya bersama imam jahriyah cukup bacaannya imam. Cukup bacaannya imam nanti membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga. Cukup iya cukup bacaannya imam saja. Jadi kita nanti membaca ta'awud dan al-basmalah di rakaat yang ketiga untuk sholat maghrib dan sholat apa? Isya. Adapun sholat subuh kita cukup mendengarkan bacaannya imam. Kita hanya membaca doa istiftah saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Pak Yusuf.
Nggih, monggo. Ta'awud dibaca awal rakaat saja. Kalau basmalah dibaca setiap awal surat. Ta'awud dibaca di awal sholat saja. Di awal kita ingin membaca surat Al-Fatihah, baca ta'awud. Setelah itu berikutnya, contohnya kita mengimami sholat tarawih. Rakaat pertama kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat kedua sudah tidak perlu, cukup Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Pak Yusuf? Enggak. Berarti yang membaca takbir dari sujud untuk istirahat, kan naiknya sudah nggak perlu Takbir, ya. Nah, tentang yang sekali-sekali mengangkat tangan ini mengangkatnya di waktu ke istirahat atau ini juga ngangkat? Ngangkatnya ketika duduk istirahat. Ini sudah nggak usah. Nggak perlu. Kita contohkan ya. Monggo ibu-ibu kalau ngintip nggak apa-apa. Taruh lagi. Ada ini ya. Kita contoh takbirnya saja ya. Kita nggak praktek sholat secara utuh. Kita tentang takbirnya saja. Takbir dan mengangkat kedua. Kita contohkan dua ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya ulang lagi, takbirnya tadi ketika rukuk, takbir bareng dengan gerakan apa? Pindah. Allahu Akbar. Apanya? Yang apa? Ini dah. Ya, ditekuk nanti kalau ini. Kita masih praktek takbirnya saja ya. Ya. Kita belum praktek sempurna ini. Di Allahu Akbar. Karena kita langsung rukuk ya. Allahu Akbar. Ini kalau ini ya juga kalau digenggam. Nekuk sikunya. Sikunya nekuk melengkung, sunahnya melengkung. Jadi sebagian imam rukuk dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ini benar atau salah ini? Salah. Jelas ya? Jadi yang benar pindah disertai dengan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Sebagian imam ketika berdiri baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini yang keliru. Selamat. Ya, siap. Dan kita sujud. Allahu Akbar. Jadi ketika turun bertakbir. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Ketika turun disertai dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita bangkit berapa ini? Dua ya. Ketika kita bangkit berapa kedua? Allahu Akbar. Dan duduk istirahat. Kemudian berdirinya tidak takbir lagi. Jelas ya? Dari rukuk menuju duduk istirahat takbir. Allahu Akbar.
Kemudian duduk apa? Istirahat. Dari duduk istirahat ke rakaat yang kedua tidak perlu takbir. Ya, sih. Gimana? Hah? Ya boleh, tapi menyelisih sunnah. Duduk istirahat itu sunnah, tidak wajib. Tapi kita ketinggalan fadilah yang sangat besar kalau meninggalkan sunnah. Sekarang kita contohkan mengangkat tangan setiap kali takbir. Setiap kali gerakan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan bangkit ke rakaat kedua tidak perlu bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Materi kita sekarang cuma masalah apa tadi? Takbir dan mengangkat kedua tangan. Insyaallah nanti kita praktek yang lebih detail tentang gerakan-gerakan sholat. Wallahu alam. Berarti materi kita pada bab-bab ini adalah materi yang sangat penting. Cukup ya? Ya, Bang Satrio. Kalau yang perbedaan dari rakaat kedua sujud rakaat kedua itu takbir terus sampai berdiri boleh itu. Dipanjangkan besok. Dipanjangkan sampai Allahu Akbar. Sampai berdiri biasa paling panjang. Allahu Akbar. Ya menyelisih ya Allah. Jadi sunnahnya dari takbir Allah. Pokoknya takbirnya itu dari sujud ke duduk. Takbirnya itu dari sujud ke duduk. Atau di dalam riwayat ketika duduk. Allahu Akbar. Di tengah-tengah perjalanan Allahu Akbar. Tapi kalau saya lebih berdiri perlu riwayat yang lain. Salatnya sah, insya Allah sah. Jangan mengatakan kok ribet sekali ya, subhanallah. Kita kan ngaji sunnah kalau kita nggak mau. Itu karena kita menganggap ribet, karena kita baru tahu. Tapi kalau kita sudah mengamalkan, insya Allah biasa. Dan coba nanti dikoreksi hadisnya, dibaca di rumahnya. Terutama hadis Abu Hurairah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, ketika ya, bukan ketika sudah ruku, takbir setelah ruku, enggak, ketika itu ketika pindah menuju ruku. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Demikian. Jelas Bang Satrio? Barakallahu fikum. Ya. Silakan Mas Arif. Duduk istirahat. Ya. Kan memang tidak perlu menjalankan lagi takbirnya. Ya. Tapi untuk mengangkat tangannya. Nggak pakai mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Iya, bangkit dari sujud mengangkat tangan disertai takbir. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat ke rakaat kedua tidak perlu takbir, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Jika dari bangun sujudnya iftirasi tanpa takbir, maksudnya tanpa mengangkat tangan, apakah baru dari iftirasinya ke rakaat keduanya pakai angkat tangan? Nggak pakai. Karena
yang selalu mengangkat kedua tangan ada 4 tempat tadi. Yang satu apa? Takbiratul ihram. 2 ruku, 3 i'tidal. 4 bangkit dari duduk tasyahud awal. Itu 4 ini terus. Kalau rakaat pertama sama rakaat ketiga kadang-kadang. Wallahu a'lam. Moga Bang Abu Raihan. Nah, Ustaz. Ya. Pernah yang dipanggil oleh saya mungkin di Jam'us Shahih Laisa Sahihain. Ya. Berkaitan dengan makmum hak rukuk dan sujud sempurna setelah imam sempurna antara rukuk dan sujudnya. Nah, korelasinya dengan tadi yang takbir berbarengan dengan posisi sujud atau posisi rukuk pada saat imam itu tadi gimana, Ustaz? Kan duluan gitu dalam artian gitu. Jadi apa bisa dijadikan hujah? Yaitu tadi pas pada saat rukuk dilakukan oleh imam, bertakbirnya pada saat sudah selesai posisi rukuknya. Ada riwayat kayak gitu. Ada riwayat, saya tanya, ada riwayat atau siapa? Jenengan ditanya atau enggak? Nah iya, karena pernah dengar ya di Nukila SMP itu di Jam'us Shahih, kitab Jam'us Shahih. Gimana? Untuk makmum sih Ustaz ya, untuk makmum ya. Karena ya untuk makmum sama imam kan sama. Apakah ada riwayat rukuk dulu baru takbir? Iya, pembahasan itu enggak, cuma pada saat kita rukuknya itu Iya. rukuk melihat imam atau Rasulullah itu Iya, melihat tidak apa-apa. Jadi kalau itu tidak diingkari, para sahabat jadi makmum melihat imam itu sunnah. Supaya makmum tidak barengi imam, makmum melihat imam. Bukan imam rukuk dulu baru takbir. Nah itu korelasinya. Supaya makmum tidak nyalip imam, hendaklah makmum melihat apa? Imam. Jadi sebagian jamaah, saya kadang-kadang bisa mengasih keterangan kayak gini. Tapi ketika kadang-kadang jadi makmum itu kudu disiayan. Ternyata ada jamaah, Masya Allah, sangat mengagungkan sunnah. Dia tidak bergerak kecuali kalau imam itu sudah merapatkan kakinya. Sampean kalau bergerak kapan? Saya bergerak ketika imam merapatkan kakinya, baru saya sujud. Seperti itu. Jadi korelasinya supaya makmum tidak menyalip imam. Menyalip itu bahasa Indonesianya apa? Mendahului. Mendahului bahasa Indonesianya juga menyalip. Ya. Supaya makmum tidak mendahului imam, hendaklah makmum melihat apa? Melirik imam itu tidak apa-apa. Nanti imamnya agak lurus, kita ngelirik ini tidak masalah. Jangan imam yang mengorbankan dirinya melanggar sunnah, menyelisihi sunnah. Imam beristihad supaya makmum gak mendahului imam, tak rukuk dhisik. Setelah itu tak takbir supaya makmum tidak mendahului saya. Kasihan makmum. Soalnya makmum di sini tuh semangat-semangat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Kan pernah ada kasus di suatu masjid itu imam kan mic-nya mati, betul-betul mic-nya mati. ya. Posisi apa kan jauh dari suara imam. Ya. Nah itu jamaah ikhwan yang paling boleh dijangankan Gak apa-apa, sunnah. untuk bantu yang Iya. Apabila sound sistemnya mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak apa-apa, ada yang jadi di tengah-tengah tanpa ditunjuk. Inisiatif sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, membantu. Kalau nggak dibantu, salatnya akhwat batal, tidak sah. Iya, tidak sah. Jadi kalau sekiranya sound sistemnya mati, kemudian akhwatnya tidak tahu gerakannya imam, maka salatnya tidak sah. Ini pernah terjadi seperti itu. Maka imamnya mengumumkan, wahai akhwat, hendaklah salat diulangi lagi. Soalnya akhwatnya di lantai yang kedua atau di lantai yang berikutnya, atau pokoknya tidak menyambung dengan imam, hanya mendengar dari suara sound system. Suruh guru kami memerintah, ulangi salatnya masing-masing. Salat kalian tidak sah.
Karena berhenti di tengah-tengah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.